Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Kami dari kelas 3A dan kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai hiperbola. Di sini anggota dari kelompok 13 yaitu yang pertama ada Muhammad Raffi Satria Ramadan dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Zaroni Swati. Untuk mengefisiensikan waktu, yuk simak video dan materi yang akan disampaikan. Nah, di sini ada hiperbola. Suatu hiperbola memiliki persamaan umum, yaitu AX kuadrat dikurangi BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam hiperbola. Apa saja unsur yang terdapat dalam hiperbola? Kita bisa melihat gambar dari suatu hiperbola. Terdapat sebuah titik fokus. Titik fokus ialah dua titik tertentu yang bukan merupakan himpunan dari hiperbola. Kemudian, terdapat sumbu imajiner, merupakan sumbu vertikal pada hiperbola, dan sumbu nyata yang disebut sebagai sumbu horizontal pada hiperbola. Selanjutnya adalah persamaan direktris, yaitu sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Eksentrisitas adalah ukuran sebuah iksan kerucut yang menjauhi lingkaran, atau secara matematis eksentrisitas didefinisikan perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu nyatanya. Next ada panjang latus rectum, yaitu garis yang melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Nah, ternyata hiperbola juga memiliki titik puncak. Puncak hiperbola yaitu A dengan titik negatif A,0 dan B dengan titik A,0 adalah titik potong hiperbola dengan sumbu nyata. Sedangkan hiperbola sendiri adalah kumpulan titik-titik dengan selisih jarak terhadap dua titik tertentu adalah tetap, yaitu 2A. Kedua titik tertentu tersebut, yaitu F1 dan F2, dinamakan fokus hiperbola. Nah, selanjutnya ada persamaan hiperbola yang berpusat di M 0,0. Terdapat beberapa unsur pada persamaan hiperbola yang ada pada pusat 0,0, yaitu titik fokus atau titik api F1 negatif C,0 dan F2 C,0, pusatnya yaitu O 0,0. Kemudian terdapat sumbu simetri yang terdiri dari sumbu utama yaitu sumbu X, sumbu sekawan yaitu sumbu Y, sumbu nyata yaitu AB sama dengan 2A, sumbu imajiner yaitu CD sama dengan 2C. Kemudian terdapat titik A dan titik B yang disebut sebagai puncak hiperbola yang merupakan titik potong hiperbola dengan sumbu nyata. Berikut merupakan cara menentukan persamaan hiperbola horizontal yang berpusat di M 0,0. Nah, untuk menentukannya kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus jarak, yaitu akar dari X dikurangi X1 ditambah Y dikurangi Y1. Jarak dari P ke F1 yaitu akar X dikurangi negatif C kuadrat ditambah Y dikurangi 0 dikuadratkan. Kemudian jarak dari P ke F2 yaitu akar dari X dikurangi C kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat sama dengan 2A. Sehingga didapatkan akar dari X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi akar dari X dikurangi C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Kemudian akar yang memiliki nilai negatif dipindahkan ke sebelah kiri sehingga didapatkan akar X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A ditambah akar dari X dikurangi C kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akar-akar yang terdapat dalam persamaan, kita kuadratkan kedua ruas sehingga didapatkan hasil X kuadrat ditambah 2XC ditambah C kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A akar dari X dikurangi C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 2XC ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya kita eliminasi X kuadrat, C kuadrat, dan Y kuadrat sehingga tersisa 4XC dikurangi 4A kuadrat sama dengan 4 akar dari X dikurangi C kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 4 sehingga
sehingga tersisa XC dikurangi A kuadrat sama dengan A akar dari X dikurangi C kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena salah satu ruas masih memiliki akar, maka kedua ruas dikuadratkan. XC dikuadratkan menghasilkan X kuadrat C kuadrat, kemudian 2 dikali XC dikali negatif A kuadrat menghasilkan negatif 2XC A kuadrat, kemudian negatif A kuadrat dikuadratkan dihasilkan yaitu A pangkat 4 sama dengan A kuadrat dikalikan dengan akarnya hilang sehingga didapatkan X kuadrat dikurangi 2XC ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita kalikan ruas kiri sehingga dihasilkan dari ruas kanan yaitu X kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2XCA kuadrat ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat X kuadrat dikurangi 2XCA kuadrat ditambah A kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Nah, kita pindah ruaskan negatif 2XCA kuadrat ke ruas sebelah kiri sehingga dihasilkan X kuadrat C kuadrat ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Selanjutnya, karena kita pindahkan kembali A kuadrat C kuadrat ke ruas yang sebelah kiri sehingga dihasilkan A pangkat 4 dikurangi A kuadrat C kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat dikurangi X kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Nah, karena sama-sama memiliki A kuadrat, kita keluarkan A kuadrat sehingga A kuadrat dikalikan berapa yang menghasilkan A pangkat 4, A kuadrat dikalikan A kuadrat, kemudian A kuadrat min C kuadrat sama dengan kita keluarkan X kuadratnya karena sama-sama memiliki X kuadrat sehingga tersisa A kuadrat min C kuadrat dikalikan X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Nah, kita memiliki sebuah persamaan yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A kuadrat dikurangi C kuadrat sama dengan negatif B kuadrat sehingga kita bisa simpulkan negatif B kuadrat A kuadrat sama dengan negatif B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1 dihasilkan B kuadrat A kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat dikurangi A kuadrat Y kuadrat. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat menghasilkan 1 sama dengan X kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Y kuadrat B kuadrat. Dengan demikian persamaan hiperbola horizontal yang melalui titik pusat M 0,0 adalah 1 sama dengan X kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Y kuadrat dibagi dengan B kuadrat. Selanjutnya kita lanjut ke persamaan hiperbola vertikal berpusat di M 0,0. Yang membedakan dari hiperbola horizontal dan vertikal adalah titik fokusnya, yaitu F1 dan F2. Nah, untuk menentukan persamaannya, kita dapat menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus jarak. Yang membedakan hanya F1 dan F2 atau X1, Y1, dan X2, Y2-nya. Sehingga jika kita hitung, persamaannya didapatkan yaitu 1 sama dengan Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan antara hiperbola horizontal dan vertikal. Titik pusatnya sama, titik fokusnya itu berbeda. Jika horizontal itu plus minus C,0, jika vertikal itu 0, plus minus C. Nah, untuk titik puncaknya di sini jika horizontal itu plus minus A,0, untuk vertikal yaitu 0, plus minus A. Arah garis direksinya sama, yaitu memiliki rumus plus minus A kuadrat per C, asimptotnya memiliki rumus yang sama, yaitu Y sama dengan plus minus B per A, dan eksentrisitasnya pun sama, yaitu C per A. Untuk rumus latus rektumnya yaitu 2B kuadrat per A. Nah, bentuk umum persamaannya untuk yang horizontal yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk yang vertikal yaitu X kuadrat per B kuadrat dikurangi Y kuadrat per A kuadrat sama dengan negatif 1. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik fokusnya 5,0 serta dengan titik puncak 2,0. Penyelesaiannya di sini memakai hiperbola horizontal di mana F1-nya itu atau titik fokusnya yaitu 5,0, berarti C-nya kita dapatkan sama dengan 5. Titik puncaknya A sama dengan 2, berarti
kita masukkan ke rumus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, menghasilkan Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 21 sama dengan B kuadrat. Setelah itu kita substitusi ke dalam persamaan rumus dari parabola horizontal sendiri, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, menghasilkan X kuadrat per 4 dikurangi Y kuadrat per 21 sama dengan 1. Jadi persamaan hiperbola yang diketahui titik fokusnya yaitu 5,0 serta dengan titik puncak 2,0 adalah X kuadrat per 4 min Y kuadrat per 21 sama dengan 1. Nah, contoh soal yang kedua yaitu tentukan persamaan hiperbola yang berpusat di titik 0,0 dan titik fokusnya yaitu 0,2 akar 3 dengan panjang sumbu minor 4 satuan adalah. Penyelesaiannya yaitu kita memakai hiperbola vertikal di mana titik fokusnya yaitu 0,2 akar 3 sehingga C-nya yaitu kita dapatkan 2 akar 3. Setelah itu kita tentukan sumbu minornya yaitu dengan rumus 2B sama dengan 4 dapatkan B sama dengan 2. Setelah itu kita masukkan rumus ke C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, menghasilkan 2 akar 3 pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah 4, didapatkan 8 sama dengan A kuadrat. Setelah itu kita substitusikan ke rumus hiperbola vertikal sendiri, yaitu dimana rumusnya Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, menghasilkan Y kuadrat per 8 dikurang X kuadrat per 16 sama dengan 1. Setelah itu kita kalikan kedua ruas dengan 16, menghasilkan 2Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan hiperbola yang berpusat di titik 0,0 dan titik fokusnya 0,2 akar 3 dengan panjang sumbu minor 4 satuan adalah 2Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya di sini ada persamaan hiperbola horizontal yang berpusat di M, P, Q. Cara menentukan persamaan hiperbola yang titik puncaknya di M 0,0 ke titik puncak M, P, Q, kita dapat gunakan konsep translasi atau pergeseran, di mana konsep translasinya sendiri yaitu pergeseran sejauh P satuan searah sumbu X dan sejauh Q satuan searah sumbu Y. Kita dapat tulis T sama dengan PQ, hubungan titik awal dan bayangannya yaitu X aksen Y aksen sama dengan T ditambah XY, menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan PQ ditambah XY. Setelah itu X aksen Y aksen sama dengan P ditambah X, Q ditambah Y, menghasilkan X aksen sama dengan P plus X. X nya kita pindah ruaskan ke kiri, menghasilkan X sama dengan X aksen min P. Setelah itu Y aksen sama dengan Q tambah Y, menghasilkan Y sama dengan Y aksen min Q. Persamaan awal yang pertama yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat setelah digeser akan menghasilkan 1 sama dengan X aksen min P kuadrat per A kuadrat min Y aksen min Q kuadrat per B kuadrat. Nah, selanjutnya ada persamaan hiperbola vertikal yang berpusat di M, P, Q, di mana rumusnya sendiri yaitu 1 sama dengan Y aksen min Q kuadrat per A kuadrat min X aksen min P kuadrat per B kuadrat. Di sini ada keterangan yang pertama ada titik pusat, di mana rumusnya untuk horizontalnya sendiri yaitu P, P, Q, sedangkan vertikal sama yaitu P, P, Q. Untuk titik fokus untuk horizontalnya sendiri yaitu P plus minus C, Q, sedangkan vertikal berbeda yaitu di sini rumusnya P di P, plus minus C. Untuk titik puncak sendiri yaitu untuk horizontal P plus minus A, dan vertikalnya sendiri yaitu P, plus minus A. Setelah itu garis arah atau direktris. Nah, untuk horizontal sendiri yaitu Y sama dengan P plus minus A kuadrat per C. Nah, di sini kalau vertikal sendiri yaitu Y sama dengan Q plus minus A kuadrat per C. Setelah itu untuk titik asimtot untuk horizontal sendiri yaitu Y min Q sama dengan plus minus B per A dikali X min P. Nah, kalau vertikal sendiri yaitu Y min Q sama dengan plus minus B per A dikali X min P. Untuk loctus rectum sama untuk horizontal dan vertikal, rumusnya yaitu LR sama dengan mutlak 2B kuadrat per A. Setelah itu bentuk umum persamaan dari horizontal sendiri yaitu X min P kuadrat per A kuadrat min Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk vertikal sendiri yaitu X min P kuadrat per B kuadrat dikurangi Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan min 1. Nah, untuk contoh soal pertama yaitu tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik fokusnya min 10,0 dan 10,0 serta panjang sumbu nyatanya 8. Penyelesaiannya kita dapat
dapatkan, yaitu perhatikan ordinat titik fokusnya sama 0, sehingga kita dapat cek pusat, puncak, dan fokus yang memiliki nilai sama, yaitu hiperbola horizontal, dimana Q-nya sama dengan 0. Untuk rumus fokusnya sendiri yaitu P plus minus C. Di sini kita memakai penyelesaian eliminasi, dimana P plus C sama dengan 10, P min C sama dengan min 10. Di sini kita akan menghilangkan P. Untuk menghilangkan P, kita dapat kurangkan, jadi C dikurangi min C menghasilkan 2C. Setelah itu 10 dikurangi min 10 menjadi 20, sehingga kita dapat 2C sama dengan 20. C nya sama dengan 10. Nah, di sini kita menentukan titik P, di mana kita masukkan C nya sama dengan 10 ke titik P, menghasilkan P plus 10 sama dengan 10, P nya sama dengan 0. Untuk menentukan sumbu nyata sendiri yaitu sama dengan 2A, dimana 8 sama dengan 2A, A nya sama dengan 4. Setelah itu kita masukkan rumus ke C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, menghasilkan 10 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah B kuadrat. Setelah itu kita dapatkan 100 dikurang 16 sama dengan B kuadrat, menghasilkan 84 sama dengan B kuadrat. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya, yaitu X aksen min P kuadrat per A kuadrat min Y aksen min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Setelah itu kita dapatkan X aksen, tadi kan P nya kita sudah dapatkan 0, berarti di sini 0. X aksen min 0 kuadrat per A nya tadi kan kita sudah dapatkan 4, setelah itu kita kuadratkan, yaitu X aksen min 0 kuadrat per P kuadrat per 4 kuadrat dikurangi Y aksen min 0 kuadrat per 84 sama dengan 1, menghasilkan X kuadrat per 4 kuadrat dikurangi Y kuadrat per 84 sama dengan 1. Setelah itu kedua ruas kita kalikan dengan 336, menghasilkan 21X kuadrat dikurang 4Y kuadrat dikurang 336 sama dengan 0. Jadi persamaan hiperbola yang diketahui titik fokus min 10,0 dan 10,0 serta panjang sumbu nyata 8, yaitu 21X kuadrat dikurang 4Y kuadrat dikurang 336 sama dengan 0. Contoh soal selanjutnya yaitu tentukan persamaan hiperbola dengan titik fokus min 1,3 dan min 1,5 serta panjang sumbu imajiner 4 satuan. Penyelesaian sendiri di sini memakai hiperbola vertikal, di mana Q-nya sudah dapatkan sama dengan min 1. Setelah itu kita eliminasi P plus C sama dengan 5 dan juga P min C sama dengan min 3. Kita di sini akan menghilangkan P dengan cara dikurang, sehingga kita dapatkan 2C sama dengan 8. C nya sama dengan 4. Setelah itu kita menentukan P nya, yaitu dimana kita masukkan C nya ke persamaan yang tadi, P plus C sama dengan 5, didapatkan P plus 4 sama dengan 5, sehingga menghasilkan P sama dengan 1. Setelah itu kita masukkan rumus sumbu imajinernya dengan cara 2B sama dengan 4. B nya kita dapatkan 2. Setelah itu kita masukkan rumus ke C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, menghasilkan 4 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2 kuadrat, yaitu sama dengan 16 dikurang 4 sama dengan A kuadrat, menghasilkan 12 sama dengan A kuadrat. Setelah itu kita substitusikan ke rumus hiperbola vertikal sendiri, yaitu Y min Q kuadrat per A kuadrat dikurang X min P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, menghasilkan Y plus 1 kuadrat per 12 min X min 1 kuadrat per 4 sama dengan 1. Setelah itu kedua ruas kita kalikan sama dengan 12, menghasilkan Y kuadrat plus 2Y plus 1 min 3 dikali X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 12, menghasilkan Y kuadrat ditambah 2Y tambah 1 min 3X kuadrat ditambah 6X min 3 sama dengan 12, menghasilkan Y kuadrat min 3X kuadrat ditambah 2Y plus 6X min 14 sama dengan 0. Jadi persamaan hiperbola dengan titik fokus min 1,3 dan min 1,5 serta panjang sumbu imajiner 4 satuan, yaitu Y kuadrat min 3X kuadrat ditambah 2Y ditambah 6X min 14 sama dengan 0. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 13. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.